Halo teman-teman, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Lutfia Tunisa dengan NPM 250303028. Yang kedua, ada Najma Jihan Sabiroh dengan NPM 250303093. Dan yang ketiga, ada Nazwa Zakia Anggreni dengan NPM 250303052. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi kali ini. Menurut Trondijk, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang meliputi pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap dengan alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang muncul ketika belajar. Teori ini juga sering disebut dengan trial and error. Dalam teori trial and error berlaku untuk semua organisme. Apabila organisme dihadapkan dengan situasi yang baru, maka organisme tersebut akan memberikan respon yang bersifat coba-coba. Apabila tindakan coba-coba terdapat tindakan yang cocok atau bahkan memuaskan bagi dirinya, maka akan disimpan di benak organisme. Dalam teori Trondijk juga terdapat hukum belajar. Yang pertama ada hukum kesiapan, kemudian hukum latihan, dan hukum akibat. Hukum kesiapan yaitu saat belajar, seseorang harus dalam keadaan siap agar menuai keberhasilan. Kesiapan bukan hanya fisik namun juga psikis, serta siap dalam pematangan penguasaan pengetahuan. Hukum latihan, untuk menghasilkan tindakan yang cocok, maka seseorang harus melakukan percobaan atau latihan yang berulang-ulang. Pengulangan atau latihan juga dibutuhkan untuk mentransfer dari short-term memory ke long-term memory. Yang terakhir ada hukum akibat. Trondijk mengemukakan apabila sesuatu tindakan yang diikuti dengan perubahan memuaskan dalam lingkungan, maka kemungkinan tindakan akan diulangi atau meningkat. Akan tetapi, bila tindakan tidak diikuti oleh perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, maka kemungkinan perilaku untuk diulangi akan menurun. Selanjutnya ada ciri-ciri teori Trondijk. Yang pertama ada motif pendorong aktivitas. Ini berarti belajar terjadi karena ada dorongan atau kebutuhan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada berbagai respon terhadap sesuatu. Saat menghadapi situasi baru, seseorang akan mencoba berbagai tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam teori Trondijk ini disebut trial and error atau coba-coba. Yang ketiga ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Respon yang tidak berhasil akan otomatis dihilangkan karena tidak membawa hasil. Seiring waktu, seseorang atau hewan akan berhenti melakukan tindakan yang tidak efektif. Yang terakhir ada kemajuan reaksi-reaksi hingga mencapai tujuan. Dari serangkaian percobaan akan muncul respon yang benar dan membantu mencapai tujuan. Ketika respon yang benar memberikan hasil, maka respon itu akan diperkuat dan diulang. Kelebihan teori Thorndike. Yang pertama, bersifat objektif dan terukur. Teori ini didasarkan pada eksperimen yang jelas, seperti puzzle box pada kucing, sehingga perilaku dapat diamati dan diukur secara konkret. Yang kedua, mudah diterapkan dalam pembelajaran. Hukum exercise dan effect sangat relevan dalam praktik pendidikan, seperti belajar melalui latihan berulang, memberikan penguatan atau reward untuk mempertahankan perilaku baik, dan guru mudah menerapkannya dalam kelas. Yang ketiga, menekankan hubungan stimulus dan respon. Cocok untuk pembelajaran keterampilan dasar, seperti menghafal, motorik, dan prosedur, karena perilaku dibentuk melalui latihan hingga otomatis. Yang keempat, dasar bagi teori behaviorisme modern. Teori Thorndike menjadi landasan bagi Skinner, Watson, dan teori pembiasaan lainnya. Dan yang terakhir, atau yang kelima, membantu membangun disiplin dan rutinitas belajar. Karena menekankan penguatan positif, teori ini efektif untuk membangun motivasi dan kebiasaan belajar. Lalu ada kelemahan dalam teori Thorndike. Yang pertama, terlalu menekankan perilaku yang tampak, yaitu tidak memperhatikan proses mental seperti berpikir, menalar, memahami konsep, atau kreativitas. Cocok untuk tugas mekanis, tetapi kurang untuk pembelajaran tingkat tinggi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor emosi dan sosial. Hubungan sosial, budaya, atau emosi peserta didik tidak dipertimbangkan, padahal berpengaruh besar dalam belajar. Yang ketiga, menganggap belajar terjadi secara bertahap dan mekanis, yaitu kurang memberi ruang untuk insight, pemahaman mendadak, atau problem solving seperti pada teori Gestalt. Yang keempat, penguatan tidak selalu efektif, karena semua perilaku bisa dibentuk hanya dengan reinforcement. Beberapa perilaku membutuhkan pemahaman konsep, diskusi, atau pengalaman sosial. Yang kelima, berfokus pada individu, bukan pembelajaran kolaboratif, yaitu tidak sesuai untuk konteks pembelajaran modern yang menekankan kerjasama, komunikasi, dan interaksi.
Baik teman-teman, di sini kami akan menayangkan sebuah ilustrasi tentang positive reinforcement respons akademik di kelas, yaitu ketika situasi seorang peserta didik mengangkat tangan dan memberikan jawaban atas pertanyaan guru, maka bentuk penguatannya yaitu guru memberikan reward seperti stiker bintang, bunga, atau pujian verbal sebagai bentuk penguatan positif. Lalu, tujuannya untuk meningkatkan frekuensi peserta didik dalam berpartisipasi dan menjawab pertanyaan di kelas. Nah, teman-teman, kami berharap pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan perspektif yang jelas dan relevan terhadap topik yang sudah kita bahas. Terima kasih.